ada di ruangan, ya. Ruangan pas posisi negara. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang telah sampai di ruangan ini, mohon bisa segera menempati tempat yang telah disiapkan karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Lampunya sama nih. Powernya dinaikin, nggak usah pakai echo. Saudari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru terkhusus lillahi بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Sebabnya yang berbeda. Ada yang karena disembelih oleh yang punya, ada yang kena flu burung, ada yang karena cekak, ada yang karena kelindes kendaraan. Sebabnya yang berbeda. Tetapi yang pasti makhluk bernama ayam tadi akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Berawal dari sebutir biji yang jatuh ke bumi, kemudian berubah menjadi benih, lama-lama menjadi pohon, berdaun, berbunga, berbuah. Ada yang karena disambar petir, ada yang karena longsor, ada yang karena ditebang oleh manusia, ada yang karena kebakaran. Yang pasti makhluk bernama pohon itu akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Berawal dari setetes air mani yang tersimpan dalam rahim seorang wanita selama 9 bulan 10 hari, kemudian keluar menjadi bayi, naik menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua. Hanya sebabnya yang berbeda. Ada yang karena terbunuh, ada yang karena terjatuh, ada yang karena tenggelam, dan ada yang karena penyakit yang menimpanya. Yang pasti
makhluk bernama manusia itu akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai sang pencipta, kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben-saben awak-awakan dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Allah tidak mengatakan setiap orang akan mati. Allah tidak mengatakan setiap diri akan meninggal dunia. Tapi Allah menggunakan bahasa yang sesuai dengan kondisi di saat perubahan makhluk berada itu terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan kematian. Apa itu dha'iqah? Jika mata terkena asap terasa perih, itu namanya dha'iqah. Jika bibir tidak terkena cabai terasa pedas, itu namanya dha'iqah. Jika badan terjatuh terasa pegal, itu namanya dha'iqah. Artinya apa? Perpindahan manusia hidup menjadi mayat itu melewati satu rasa, yang rasa itu tidak bisa dibayangkan kecuali oleh orang yang sudah sampai saat dan mengalaminya. Tetapi Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua, aksiru dzikra hadhil laddat, perbanyak olehmu mengingat sang pemusnah semua kelezatan. Ojo sira banget dan mumpung ana dunya, malaikat juru pati nglirak-lirik marang sira. Oleh lirik malaikat arep jabut nyawira, weling jabut angenteni dawuhe Allah kang mulya. Jangan keterlaluan kamu senang-senang hidup di dunia, karena malaikat pencabut nyawa sudah mengintai menunggu perintah. Anak Adam anjen di dunia ngumbara, umur anjen di dunia teh moalina. Anak Adam, kalian di dunia ini mengembara dan umur kalian di dunia tidak akan lama. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad hanya antara 60 sampai 70 tahun, jarang yang lewat. Hei mereka yang sudah 50 tahun ke atas, waspadalah, jemputan mungkin sudah OTW. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Tanpa terasa Camat Songo sudah 40 hari meninggalkan kita. Berarti 40 hari sudah nambah umur kita, dan kredit umur tinggal sedikit yang tersisa. Hamba Allah yang dimuliakan, dalam hidup ini ada 3 perkara yang kalau orang memiliki ketiganya akan merasa bahagia dibandingkan yang tidak punya.
Paling bahagia orang yang banyak hartanya, banyak ilmunya, banyak anaknya, paling seneng. Sing paling apes, sudah harta tidak punya, anak tidak punya, ilmu pun tidak ada. Ini paling apes. Tapi yang banyak, anak banyak, ilmu sedikit, harta sedikit, anak rombongan, ini merebus mili, umai cilik merebus dhuwure mili di sore. Tapi apakah ketika yang tiga ini orang sudah punya pasti bahagia? Sesaat di dunia orang banyak hartanya akan senang karena apa saja bisa dibeli dan didapatkan. Sesaat ketika orang banyak ilmu dihargai orang lain. Sesaat ketika di dunia ketika banyak anak dan cucunya akan disanjung dan dipuja. Tapi ketentuannya bukan saat hidup ini. Lihat akhir permainan. Sebab yang namanya main sepak bola, jangan ramai dulu sebelum peluit terakhir berbunyi. Ketika masih pertandingan, di tengah-tengah pertandingan, sorak-sorai, gocekannya hebat, tendangan yang kencang, tendangan penalti, itu belum selesai. Nanti nilaimu setelah cetak gol terakhir, peluit panjang ditiup, berapa nilaimu, baru engkau bisa tahu ini pemenang dan yang kalahnya. Dalam hidup ini Masya Allah, kadang-kadang main bola dari awalnya sudah hebat, tapi menit-menit terakhir kejebosan, kecolongan, masuk ke telan gol sendiri. Seperti orang petinju dalam hidup ini. Petinju ronde pertama bisa mengkantar musuhnya, bisa mengkawal musuhnya, tapi di ronde terakhir tiba-tiba dia yang nyungsep, dialah yang kalahnya. Hamba Allah, banyak orang di awalnya soleh terus, banyak orang di awal hidupnya sepanjang hayatnya baik terus, tapi takdir Allah menentukan di akhir hidupnya ujung-ujung menderita dengan melakukan perbuatan yang tercela, su'ul khotimah, na'udzubillah min. Tapi ada orang-orang dari awalnya preman, dari awalnya jahat, udah orang tahu nih masjid tidak pernah, tapi di akhir hidupnya Allah panggil dalam hitungan detik, dalam hitungan hari, tiba-tiba dirubah menjadi orang yang baik. Husnul. Saya punya teman, Bapak Soyo, orangnya badannya gede, tidak pernah sholat. Bulan puasa kalau diajak, oh nggak puasa mas, kowe wae sing poso, aku cek kuat makan. Semua orang yang puasa itu orang yang tidak kuat makan. Kalau diajak terawih mas, salam saja sama Tuhan. Dan ini. Tapi Allah izinkan lebih kurang 2 tahun bertemu dengan kami, sholatnya rajin, ngajinya rajin. Kalau saya ajak mau pengajian pergi ke luar Jakarta, menyiapkan baju untuk 1 minggu. Masya Allah, 1 hari selesai saya acara Damai Indonesia TV One, saya diajak mampir ke kediaman beliau. Begitu sampai di rumahnya sudah banyak tumpeng. Nopo lagi enggak? Apa jawaban beliau? Ini ulang tahun ya. Ulang tahun apa? Ulang tahun saya. Loh, kok ulang tahun bilang 10 tahun? Ulang tahun yang 1 tahun saya sholat. Masya Allah, beliau keliling nengok saudaranya, mulai dari Semarang, Jogja, ke Singapura, Medan, sampai Medan telepon saya, Pak Yai mau ke Medan enggak? Kalau Medan tak siap tiketnya, kalau enggak tak boleh. Tahu-tahu saya pulang ceramah dari Pemalang, ada kabar minggu paginya, minggu keempat, kalau tidak salah bulan September, itu pas pengajian sedang penuh-penuhnya, beliau berpulang ke rahmatullah. Tidak ada yang memperkirakan. Tapi akhir perjalanan orang menyaksikan, begitu disolatkan di dalam masjid, penuh, tidak cukup masjidnya. Orang bertanya, yang tetangganya yang tidak tahu. Jadi selama ini orang ini kalau badal ini kalau pergi itu kemana? Yang pergi ngaji. Loh, tak kira urus sholat Allah. Boleh ronde pertama dia jatuh, boleh ronde ketiga dia nyungsep, tapi ronde terakhir dia bisa mengalahkan setan, dia bisa mengalahkan hawa nafsu. Maka jangan pernah merasa diri dari aman dari tipu daya Allah, jangan pernah merasa baik
belum tentu kowe sing saiki kubrukan ra ucul-ucul bahasan mati moko imanmu sing ucul, belum tentu orang yang selama ini tidak sholat Allah panggil. Tapi ingat saudara, saya mengenal kira-kira apa sih yang membuat Allah tiba-tiba mengundang. Setelah saya teliti, ternyata Badar teman saya itu bukan ahli sholat, bukan ahli puasa, bukan ahli haji, tapi beliau punya hati yang asik dengan sesama. Kalau dipanggil oleh Allah karena kita rasa asih dengan sesama, apapun yang teman minta, kalau dia ada dia berikan. Barang yang dia miliki orang butuh dia serahkan. Asihnya itu Rahman Rahim. Karena apa? Quran sudah mengisyaratkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rabbil Alamin, ada Malik Yaumiddin, tapi yang nempel dengan Allah itu Rahman dan Rahim. Maka siapa orang yang ingin hidupnya husnul khatimah, ingin langsung dipermudah bertemu dengan Allah, kembangkan asih dengan sesama. Seorang wali yang hebat bukan orang yang dapat dibaca istighfar bercucuran air mata. Seorang yang baik di hadapan Allah adalah orang yang bisa menghentikan cucuran air mata saudaranya. Seorang yang ahli ibadah yang hebat di hadapan Allah itu bukan orang yang duduk di masjid yang muter-muter di tasbih tidak ada berhentinya. Bukan. Yang baik di hadapan Allah adalah orang yang keluar dari masjid keliling mencari saudara-saudaranya, menghentikan tangis dan kesedihan sesamanya. Maka jangan pikir dengan dunia saudara. Kalau hari ini kita mengenang 40 hari beliau, saya dengar dari teman-teman saya, beliau ini orang yang tangannya mudah diulurkan, gampang mengulurkan tangannya untuk orang yang membutuhkannya. Maka sambungan antara tangan beliau dengan tangan Allah itu berdekatan, digapainya sehingga di akhir hayatnya dengan mudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya anak-anak yang mendoakan. Sebab apa? Kekayaan yang tiga tadi, ketika hidup di dunia mungkin bahagia kita jadi orang kaya, jadi orang pintar dan punya anak yang hebat-hebat. Tapi tunggu sampai di kuburan. Apakah saat di kuburan hartamu, pengetahuanmu dan anakmu membuat kamu tersenyum dan terang di alam kubur, atau sebaliknya? Sebab Nabi mengatakan, "Idza mata Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila seorang anak Adam mati, terputus kesempatan dia berbuat amal mencari pahala. Tidak ada lagi pahala yang sampai kepadanya kecuali dari 3 sumber. 1, sedekah jariyah, harta yang dijariahkan sudah berapa meter di dunia ini. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, kiai-kiai, guru-guru, ustaz-ustaz yang punya ilmu, bagikan pengetahuanmu dengan gratis, jangan minta bayaran, bukan menolak bayaran. Dan yang ketiga, jika harta kita tidak sempat jariah dan sedekah, jika ilmu kita tidak sempat mengajar, tinggal yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, punya anak yang sibuk mendoakan dia setelah berada di alam kuburnya. Itu yang menjadi penerang alam kubur kita semua. Hari ini putra putri dari Camat Songot, namanya itu ini alias Camat Songot, Mas Imam Slamet di Bromo, royo-royo undang kita semua, undang anak-anak yatim, undang konco kiweteng dalam rangka mendoakan beliau. Ini bukti bahwa beliau berhasil memprodak bukan harta yang dijariahkan saja, bukan pengetahuan yang disumbangkan saja, tapi anak yang disolehkan lewat ikhtiarnya. Maka keraslah terhadap anakmu agar supaya mereka tidak melakukan maksiat. Saya dengar tadi dari teman-teman dan Cak Kadir, Pak Songot ini orang yang keras terhadap anaknya. Hasil kerja keras itulah yang hari ini beliau memetiknya, tinggal beliau menikmati di alam kuburnya. Anak-anak semua, kalian mungkin pernah mendengar ada hadis sahabat Nabi yang bertanya, "Wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal perbuatan apa yang paling dicintai Allah?
Yang kalau saya lakukan Allah mencintai saya. Apa aja Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua apa wahai Rasulullah? Birrul walidain, berbakti pada ibu bapakmu. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Birrul walidain lebih tinggi daripada berjihad di jalan Allah. Lihat antara sholat dengan jihad, tengahnya ada birrul walidain. Seakan-akan Rasul mengatakan, kalaupun kamu rajin sholat, kamu mati berperang di jalan Allah, tapi kamu pernah menyakiti orang tuamu, jangan harapkan kamu dapat ridhonya Allah. Anak-anak sekalian, ketika ada salah seorang sahabat yang pamitan kepada Rasul untuk hijrah, satu riwayat untuk berjihad, Rasul bertanya, adakah kamu sudah pamit dengan ibu bapakmu? Belum Rasulullah. Pamitlah pada ibu bapakmu. Hentikan tangis mereka, sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis tadi. Orang yang akan berangkat jihad, Rasul katakan, fafihi ma fajahid. Kamu tidak usah berangkat ke medan perang. Jihadmu adalah membuat tersenyum kedua orang tuamu. Lihat anak-anak, orang sering berdoa, berkirim Fatihah kepada para wali, berkirim kepada orang-orang besar, para ulama, kepada kiai ulama dan habaib. Bukan tidak boleh, itu baik. Tetapi tidak ada manusia yang lebih layak dikirim doa oleh kalian kecuali ibu dan bapak kalian. Kalian suka menyaksikan orang berombongan ziarah kubur wali-wali, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Kalimalang, Kali Ciliwung, Kali Sunter, semua dikunjungi. Tetapi mereka tidak mau memuji kuburan orang tuanya sendiri. Tidak ada ziarah yang lebih hebat dibandingkan setelah ziarah pada Rasul, keluarga dan sahabat, kecuali ziarah kepada orang tua dan leluhur sendiri. Boleh ziarah kemanapun juga baik, tetapi yang paling baik adalah menziarahi orang tua sendiri. Siapakah yang selama ini bersenandung dan berdoa? Tak lelo 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 ledong. Siapa yang bersenandung? Itu ibu. Siapakah yang bernyanyi sambil menggendong anak kecil, dan itu adalah kamu ketika kamu pipis di dadanya? Leleng lengkung, kira kuje, kira jangkung, kira sekolah sing cucung, kaindung masih ngajurung. Siapa yang bersenandung? Ibumu nak. Dan siapakah yang ketika kau menangis di kegelapan malam, dia terbangun dalam pelatihan lalu berkata, jika bung, timang anakku sayang, anak kecil jangan meraju, tidurlah wahai anakku seorang. Siapa yang bersenandung? Dia adalah ayah atau ibumu. Mengapa mereka yang telah mengangkatkan tangannya untuk mendoakan kalian semua, saat kalian bisa berdoa, tapi doa kalian dikirimkan untuk orang lain? Bagaimana orang-orang yang telah bercucuran keringat dan air matanya, kurang tidur, habis tenaganya untuk kebahagiaan anaknya, tetapi sang anak tidak berdoa untuk kebahagiaan mereka. Beruntunglah hari ini anak-anak yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharta, berilmu, banyak teman, kemudian dimanfaatkan untuk membahagiakan orang tuanya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Saya yakin andai saja ada WhatsApp kuburan hari ini, Pak Maksawat insya Allah akan dikirim WhatsApp, I'm happy now, aku bahagia hari ini. Percayalah, mereka semua sedang tersenyum. Apalagi anak-anakku, anak-anak yatim, kita orang-orang yang fakir dunia. Sebab doa yang ampuh diantaranya adalah da'watul fuqara, doanya orang-orang yang tidak berpunya, bukan orang-orang hebat. Kadang-kadang kita datang kepada ulama besar, datang kepada tokoh yang besar, benar mereka juga doanya mustajab. Tetapi ada yang cash oleh Rasul, da'watul fuqara, orang-orang yang tidak berpunya. Membahagiakan anak-anakku, membahagiakan anak yatim, senyummu adalah sinar penerang di alam kubur dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anakku semua anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa membuat tersenyum dengan orang tua kita semuanya. Dan khusus Pak Imam Slamet Ikromo hari ini dibahagiakan oleh putra putrinya, dan kiranya Allah panjangkan usia putra putrinya dalam senantiasa berbakti kepada mereka. Terima kasih dan mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ngomong
Kiai Haji yang menyampaikan bicaranya. Dereng. Baik, MC-nya udah lapar. Lari. Ya, baik sudah. Silakan Pak Ferianto untuk menyampaikan. Ya, yang lainnya nanti semua kebagian. Tapi nanti ya ini hanya simbolis. Yang lainnya nanti melalui Pak Kiainya. Ya. Boleh ya, silakan difoto dulu. Dan ikut. Para hadirin, para adik-adik yatim piatu, para ustaz, para kiai, para guru, para murid, para lon nggak ada. Bapak Ferianto beserta keluarga besar almarhum Bapak Imam Selamat Ikromo atau almarhum Sahabat Sanam. Pertama, mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.